Alhamdulillah. Pernah di Bandung, jadi namanya itu pernah telinga saya gitu kan, ternyata temennya katanya saya gitu kan, kakak saya waktu itu juga ya. Kalau gitu malah saya malah aja. Ya. kolam. Berkolam ya. Saya mati rekan saya lagi Pak sampaikan semua mahasiswa dua lagi hai bahagia syukur kalau kita menjalankan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah apa yang kita rencanakan hari ini Allah bisa terwujud, meskipun kita harus berjuang ya dari subuh kita pada bangun dari sejauh itu mungkin subuh lagi jam 3 dari ya dari daerah Cianjur. Alhamdulillah kita sudah sampai dengan selamat di salam dan pada Sallallahu alaihi wasallam. sama-sama kami lah mengucapkan terima kasih banyak kepada ini yang telah menerima kita dengan hangat ya. Alhamdulillah kita diterima dengan baik di sini. Dua, tentunya kedatangan kita ke sini bukan hanya untuk ini ya, jalan-jalan, tapi kan kita untuk menimba ilmu. Karena ini adalah merupakan program dari Prodi SBPI UNPAD. Ada apa ya? Filosofi yang tabung. Sebenarnya dosennya kita tarik ke sana, kan kita ini balik, kan? Jadi kita yang datang ke dosennya yang mudah-mudahan apa ya kita nanti bisa bermanfaat dengan semua. Oke, itu saja itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Waktu sekolah saya kepada Mbak kami bantu ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu narasumber sekaligus sebagai Kepala Prodi S2 PAI di Universitas Jakarta. Bapak Rahman, Ibu Dr. Elva Ustazina Yuliati MAG. Yang saya hormati Kepala Prodi S2 PAI pada Institut Teknologi Sumber Bapak Dr. Omar Martin. Bagi teman-teman mahasiswa program Magister PAI pada alhamdulillah kita di pagi ini dalam keadaan yang sangat fresh gitu ya. Alhamdulillah. Setelah menggunakan skincare tadi ya. Gitu ya. Kita sudah bisa bersilaturahmi dengan keluarga besar S2 dari S2 PAI di Jakarta. Saya tidak tanggung-tanggung ketika ditawari oleh anak saya, ya bagaimana dosennya mau siapa? Saya butuh kontak ketua prodinya saja, biar nanti beliau yang atur. Kemudian saya baca historia akademik dari Ibu Kaprodi ini, ya udah Ibu Kaprodi saja. Kemudian saya ngapain cari ulang? Kita belum tentu akrab kan? Siap. Baik, kemudian materi yang harus disampaikan itu pendidikan tasawuf, postulat pendidikan tasawuf dalam menghadapi tantangan pendidikan agama Islam di abad 21. Kenapa ini diketengahkan? Karena pendidikan itu adalah menghubungkan antara kholik dengan makhluk kan begitu. Bagaimana hamba bisa menjalin keterikatan spiritual dengan sang kholik. Dulu ketika guru menyampaikan materi pelajaran itu bukan cuma dicerna oleh otaknya, bukan cuma dicerna oleh intelijensinya, tapi juga menghakar pada akhlak, pada batin. Jadi ada serapan batin yang terjadi ketika ilmu itu diberikan oleh kiai, oleh syekhuna gitu ya. Tapi yang terjadi hari ini, ilmu tetap saja mengalir, tapi dampaknya tidak terlihat. Maka di sini sepertinya ada jaringan ilmu yang tercecer, ada link yang terlupakan.
ring apa itu ilmu tasawuf. Apakah guru-guru, apakah asatid itu kurang memahami makna sabar dalam pembelajaran? Apakah guru tidak mensyukuri katakanlah apa bisaroh atau apa ya, gaji atau honor atau dari proses transfer ilmu titipan Tuhan kepada atau bagaimana ya? Sementara kita lihat dalam konsep tasawuf itu ada ajaran-ajaran yang paling paling familiar di kuping kita. Harus bersyukur ya, harus ridho, harus sabar, harus qanaah. Itu kan nilai-nilai sufistik, nilai-nilai dalam hidup tasawuf yang perlu dimiliki oleh para pegiat pendidikan agama Islam. Maka dalam hal ini saya pikir Ibu Kaprodi sebagai orang yang paling tepat ya, guru alternatif yang penting kita gali wawasannya bagaimana menghadirkan pendidikan tasawuf pada pribadi seorang aktivis masyarakat akademis yang akan terjun langsung dalam kegiatan pembelajaran PAI atau melahirkan kader-kader pembelajar PAI di kemudian hari. Makanya itu ya, dimohon nanti Bu Eva dimohon dengan ikhlas ya, gitu. Dengan tambah ketika nanti ada pertanyaan teman-teman kami yang agak sentil gitu. Nah, ada beberapa yang sentil di sini. sentil syariah. Itu barangkali Bu Eva jangan tanggung-tanggung ya berbagi ilmu dengan kami. Dan mohon maaf kami nanti barangkali tidak, bukan barangkali, pastikan tidak masuk ruangan ini lagi. Makanya ada acara, ada agenda dengan Ketua Prodi S2 Manajemen Dakwah Pak Dr. Recep Dr. Hidayah MA di sebelah. Makanya untuk serah terima ini disimbolisasinya sekarang saya jalan aja. Silakan Pak. Mohon didokumentasikan teman-teman. Yang saya pahami kalau boleh dikasih minuman berarti saya dilarang keluar ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Tete, AA masih capek. Alhamdulillah, sedang. Terima kasih Bapak Dekan kita, Bapak Dr. Arifudin, kemudian Kapolri MPAI, Dr. Ahmad Syarudin, dan seluruh mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam. Namanya sama ya Pak, Magister ya, bukan S2 ya? Magister ya. Baik, terima kasih sudah hadir di ruangan ini dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan. Perkenalkan, saya baru terkenal Kapolri MPAI. Asalnya orang Riau, orang Melayu. Tahun 98 saya dapat SK ngajar di UIN Bandung di Fakultas Usuluddin. Masya Allah. Ya, Fakultas Usuluddin ada jurusan baru waktu itu tasawuf psikoterapi, bukan ilmu tasawuf, tapi tasawuf psikoterapi. Bagaimana tasawuf itu menjadi nilai-nilai dalam psikoterapi.
Ya. Bukan basisnya, bukan keilmuan kita taksa, bukan, tapi keilmuan kita pendidikan. Melihat fenomena sekarang perlu ada internalisasi pasca. Nah, di sini kami bersama mahasiswa PKI, ada Jaya, ada Alfi, ada Mas Edi dan Mas Lutfi. Saya merasakan apresiasi yang sangat luar biasa karena dihubungi Pak Abidin yang sebenarnya tidak ada track record kita kenal. Kita tidak ada track record kenal, ternyata lewat media tawasulnya Aldo, mahasiswa MPI ada namanya Aldo, dia saya sebutkan ruangan saya itu dihubungi dari Pak Abidin untuk mahasiswa bisa kuliah umum. Nah biasanya kan ada kuliah itu dosennya ke sana, ini dosennya ke sini. Dan kami sangat apresiasi, kenapa? Karena silaturahmi kembali kita buka. Kalau kita belum ada kerjasama ya Pak ya? Belum ada. Nah, mungkin mereka kerjasama. Iya. Kalau kita di MPI tahun 2023 itu pernah kuliah umum juga, mahasiswa yang keluar, tapi bukan di Indonesia tapi di Malaysia. Itu 3 bulan kuliah, karena ada mata kuliah isu-isu kontemporer pendidikan. Nah kebetulan saya juga mengajar isu-isu kontemporer pendidikan. Nah mendapat judul Pak Abidin ngasih saya judul ini gitu ya. Biasanya kan saya ngasih judul ini judul. Kasih. Kasih. Narasumbernya yang ngasih judul ini, saya dikasih judul. Kalau kasih terima aja, Bu. Saya bilang, Pak Abidin tahu dari mana? Dan kebetulan juga memang saya sudah beberapa artikel tentang pendidikan tasawuf, dan kemarin itu sudah submit Eco Spiritual Education. Jadi memang programnya arahannya harus ke pendidikan tasawuf. Langsung saya terima, oh boleh nih postulatnya ya, karena kita bikin postulat. Selamat datang di FITK. Di FITK ini kita ada 4 magister, yaitu magister MPI yang paling kuat. Kemudian alhamdulillah kita sudah unggul dan sudah akreditasi